Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membuat suatu video pembelajaran dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berupa koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, di mana koneksi antar materi yang akan kami sampaikan di sini adalah kesimpulan dari beberapa materi yang terdahulu pernah kita pelajari, seperti eksplorasi konsep, kemudian ruang elaborasi, kolaborasi, modul dan presentasi, serta demonstrasi kontekstual. Dari beberapa materi modul titik satu yang telah kita pelajari dan beberapa presentasi, kemudian beberapa referensi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dan beberapa tugas yang sudah diberikan berupa demonstrasi kontekstual, pertanyaan dan jawaban, dan refleksi kritis dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maka pada video ini kami akan menyampaikan koneksi materi, kesimpulan dan refleksi dari pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Mempelajari dari pembelajaran telah lalu seperti ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi konseptual dan elaborasi pemahaman, maka kami dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa mempercayai bahwa sebelum kami mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai beberapa prinsip yang disampaikan dan referensi-referensi yang sudah diberikan kepada kami berdasarkan eksplorasi diri, kemudian demonstrasi kontekstual dan elaborasi pemahaman bersama teman-teman kami berdiskusi, bahwa kepercayaan kami sebelumnya pembelajaran di atas di kelas percaya tentang murid bahwa murid ini akan mencapai titik kebahagiaan dan titik kesuksesan sebagaimana bakat yang dimiliki itu adalah berdasarkan literatur, berdasarkan perlakuan yang diberikan oleh guru, berdasarkan tuntunan dan arahan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kurikulum, dan dalam hal ini adalah kurikulum beserta silabus dan arahan-arahan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian setelah ini akan dijalankan, maka harapannya bahwa siswa ini akan mendapatkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan bakat alami, sehingga nanti dengan kompetensi yang dimiliki ini dia akan mendapatkan kesuksesan hidup dan kebahagiaan. Ternyata ini keliru, sehingga kami mendapatkan dan kami melihat di lapangan bahwa siswa-siswa ini telah melenceng dari maksud dan tujuan daripada yang diinginkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena kami melihat dan kami memikirkan ternyata pembelajaran yang dilakukan ini tidak mempertimbangkan kodrat alam, hanya mempertimbangkan kodrat zaman. Seharusnya kodrat alam sebagaimana dasar awal bakat dan keinginan yang dimiliki oleh siswa tersebut, itu yang dipertimbangkan oleh pendidik, kemudian itu yang dipertebal dengan memperhatikan kodrat alam dan dengan memperhatikan kodrat zaman, sehingga apa tulisan kodrat alam yang masih buram sebagaimana pendapat Ki Hajar Dewantara itu kita pertebal sehingga tercapailah kodrat alam ini dengan mendukung kodrat zaman, maka siswa diharapkan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Maka seyogyanya setelah kita mempelajari modul 1.1 dan beberapa tahapan proses diskusi, pemahaman, elaborasi diri dan kontekstual pemahaman Ki Hajar Dewantara di sekolah yang sesuai dengan sosiokultural, maka sudah selayaknya kita kembali melakukan pengajaran dan pendidikan ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai dasar bahwa kita mengabdikan diri kepada murid, kemudian kita memfokuskan pendidikan kepada murid dan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga apa yang ada di diri murid ini kita gali, kemudian kita fokuskan mengabdi kepada siswa
dengan memberikan materi yang penuh, memberikan peralatan yang cukup, dan menuntun dan membimbingnya sehingga akan berjalan pada rel yang selurusnya dan akan berjalan pada rel yang sejogjanya mencapai tujuan yang diinginkan oleh anak bangsa. Mencapai tujuan tersebut, bahwa saya sebagai calon guru penggerak akan mengaplikasikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah kami pelajari, yang selama ini masih tipis diamalkan, bahkan masih ragu-ragu untuk diamalkan, mengingat bahwa tujuan pemikiran Ki Hajar Dewantara bagi pendidikan anak-anak bangsa ini begitu mulia dan begitu tinggi derajat yang diinginkannya, maka seyogyanya kami sebagai pendidik mengaplikasikannya mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, dan terus dilanjutkan sampai anak cucu kita dan disebarkan kepada teman sejawat sehingga pemikiran ini menjadi membumi di sekolah ini, membumi di provinsi, membumi di seluruh Indonesia. Bahkan semua anak-anak bangsa ini merasakan bagaimana perbaikan pendidikan, perasaan dan pelayanan yang diberikan oleh pendidik dari hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Saya Mulyadi dari SMK Negeri 1 Lingsar, Konsentrasi Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.